Walaupun dia istilahnya anak ke bahasa gitu dia. Serayungan. Nah, itu kan jelas lain dia. Iya. Kakaknya lain, rumah lain, kan dapurnya lain kan berbeda. Nah itu punya hak dari situ. Oh. Kita berikan itu berdasarkan data yang disampaikan oleh reji-reji kita. Ada yang seperti yang Bapak katakan tadi mungkin tidak terdata dia luput mungkin ya, bukan tidak data luput mungkin. Iya. Karena pada saat itu saya dengar juga selentingan pada saat dia musibah pendataan. Masyarakat kita itu tidak berada di tempat itu saya dengar. Ya, mungkin, makanya tidak terdata. Kita terima. Kita semua kita terima apa keluhan masyarakat. Iya. Tetapi kita kan tidak menerima begitu saja. Itu akan kita verifikasi ke lapangan, betul nggak? Telepon rejinya. Kan reji yang mengeluarkan rekam itu benar nggak? Kalau memang benar, ada haknya di situ kan? Kalau ada, mana ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan sebet, buge dorwan tuah raya bahagia. Selamat datang di podcast Haria, santai tapi serius. Kalau ada, mana ada. Rakan sebet semua, hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan kegiatan Baitul Mal, Lembaga Zakat di Kabupaten Aceh Tengah, tapi berbicara tentang flashback pada tahun 2025 lalu, bagaimana peran Baitul Mal memulihkan kembali kondisi rumah masyarakat yang terkena banjir atau longsor hidrometeorologi. Kita akan berdiskusi dengan Pak Fahrudin, salah satu komisioner Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Lebih jauh kita akan mendengar bagaimana kesaksian Baitul Mal dalam memulihkan kembali rumah masyarakat yang terendam banjir. Selamat datang Pak Fahrudin. Selamat datang dan selamat berjumpa. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami Pak Fahrudin. Pak Fahrudin di Komisioner Baitul Mal di bidang apa ini Pak? Insya Allah kita ditunjuk sebagai membidangi Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Pendistribusian dan sangat berkaitan dengan kondisi bencana beberapa bulan lalu Pak di tahun 2025. Ya. Baik Pak Fahrudin, ketika bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh Tengah di tahun 2025 lalu, tepatnya 25 November 2025. Saat itu apa yang menjadi perhatian Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah sehingga berinisiatif untuk memberikan bantuan uang untuk bersih-bersih rumah saat itu Pak Fahrudin? Insya Allah terima kasih atas undangan dari Haria untuk menyampaikan apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Terkhusus saya yang membidangi pendistribusian dan pendayagunaan. Perlu kami sampaikan sebelumnya, ini maaf, bahwa apa yang kami lakukan itu adalah perintah dari At-Taubah 60. Di situ menjelaskan 8 senip plus nanti ada impaknya di situ. Jadi rekan sebet, perlu kami sampaikan atas pertanyaan ini bahwa Baitul Mal itu hadir untuk masyarakat, untuk siapa saja, untuk orang masyarakat kita yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku secara kanun nomor 3 2018 yang diperbarui dengan nomor 10 tahun 2021. Ya, itulah landasan kita untuk melaksanakan perintah-perintah selain yang disampaikan di At-Taubah itu sendiri. Nah, artinya jadi, sudah diatur itu Pak? Iya sudah diatur. Jadi kita hadir, Baitul Mal itu hadir di saat masyarakat itu membutuhkan. Satu. Yang kedua, pada saat masyarakat mungkin di dalam hal ini pihak Baitul Mal tidak mengetahui ada informasi masyarakat kita yang membutuhkan, kita harus jemput bola. Itu atas saran dan arahan Bapak Bupati kita untuk menyampaikan jangan diam di tempat. Itu yang kami pegang. Jadi kami pun menerima informasi dari masyarakat, dari media, itu akan kami kejar kemana dia, siapa dia, di mana dia. Itu ada anggota kita yang langsung turun ke lapangan untuk memverifikasi berita-berita yang kita terima itu. Artinya bukan hanya mengelola tapi langsung jemput bola begitu Pak?
Ya insya Allah atas arahan pimpinan kita seperti itu. Siap. Saat bencana 2025 lalu Bapak turun langsung ke lapangan atau manajemen dari Baitul Mal sendiri? Kita pada saat musibah itu kita diarahkan oleh pimpinan kita, Pak Bupati, Pak Wakil, dan Pak Sekda untuk hadir. Nah, ini kita catat jadi garis bawah. Hadir itu, hadir diminta atau tidak diminta. Kebetulan pada saat itu daerah kita menjadi sorotan media itu karena musibah kemarin, makanya Pak Bupati terjun langsung ke lapangan dan diikut sertakanlah OPD yang terkait. Jadi tidak seorang bupati saja yang turun. Karena bupati itu adalah pelayan, kami juga pelayan. Itu kata Pak Bupati seperti itu. Jadi kami setiap siap melayani masyarakat kita yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan. Baik Pak, itu ada angka 500.000 saat itu Pak. Ya. Itu kesepakatan atau memang bagaimana Pak saat itu menentukan angkanya satu rumah itu dapat 500.000 gitu Pak? Ya, kita kemarin itu masyarakat kita yang tertimpa musibah hidrometeorologi itu kan ada yang kaya, ada yang miskin. Betul. Ada yang rumahnya sama sekali tidak ada lagi. Ada yang rumahnya hanya masuk lumpur saja, ada yang air saja. Yang penting sudah terimbas karena bencana meteorologi. Nah, bagaimana kita menetapkan pada besaran kemarin itu? Nah, kami juga bersepakat juga pada saat itu karena kita belum tahu berapa masyarakat kita nih yang terdampak. Kita membandingkan dengan anggaran atau dana yang tersedia di Baitul Mal khusus untuk menangani kemaslahatan umat, kebutuhan daerah. Itu kami ambil dari infak. Nah, karena kalau di zakat itu tidak ada porsinya di situ. Jadi ini itu yang kami porsikan untuk dan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah ada pendataan dari reja-reja kampung dan kita berkoordinasi terus dengan Perkim pada saat itu kalau nggak salah Perkim. Perkim yang mendata itu mereka juga dari desa, dari kampung juga, dari reja juga. Itulah data itulah yang kami himpun, itu yang kami salurkan. Makanya kami kemarin ya kira-kira kalau sebesar 500 itu memang kadang-kadang tidak layak. Minim lah untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Kalau melihat kejadian pada saat itu. Nah, tetapi kita memperhitungkan juga dengan anggaran yang tersedia. Seandainya anggaran itu katakanlah kita berikan lebih dari 1 juta. Ternyata nanti masyarakat yang terimbas ini cukup banyak tidak tersedia dana. Jadi ini kita untuk menghindari itu. Jadi kita ada prinsip kehati-hatian dan pemerataan bagi masyarakat kita yang terdampak pada saat itu. Siap. Berarti anggaran yang dikucurkan untuk penanganan rumah yang terendam pembersihan Pak ya bahasanya Pak, bersih-bersih. Ya. Saat itu digunakan dari senip infak Pak. Infak. Dan kalau bisa disampaikan Pak, 8 senip itu apa saja itu Pak? Dari Baitul Mal itu. Ya, terima kasih. Seperti yang dijelaskan di dalam At-Taubah 60 itu ada fakir, ada miskin, ada amil, ada garim, ada rikab, mu'alab, fisabilillah dan ibnu sabil. Nah, kita khusus di Aceh ini untuk rikab itu tidak kita porsikan karena itu pada zaman dahulu masa Rasulullah mungkin kejadian itu ada, tetapi kita di masyarakat sekarang ini itu tidak ada lagi hamba sahaya budak itu tidak ada lagi. Jadi itu kita hapuskan, kita tiadakan untuk porsi yang rikab. Nah, demikian karena rujukan kami juga setiap kita membuat terus program itu kita berkoordinasi dengan Baitul Mal provinsi. Provinsi juga untuk senip rikab itu tidak tertera di situ. Kalau orang yang berhutang banyak di Takengon Pak ya? Ya, terlilit utang itu. Ya, kalau sekarang kita lihatlah di masyarakat kita ini, ya maaf cakap, apakah itu merupakan kebutuhan dari segi usahanya mungkin bisa saja dia meminjam dengan pihak-pihak lain yang lebih mudah atau apa segala macamnya itu. Iya. Baik Pak Farudin, saat bencana hidrometeorologi tahun 2025
kami menilai bahwa program prioritas Baitul Mal saat itu adalah penanganan pembersihan rumah yang 500.000 itu. Pada saat itu Pak Fahrudin, apakah memang ada program lain yang dijalankan di Baitul Mal itu? Apakah hanya saat itu fokusnya ke sana begitu? Saya pikir tidak ada program lain yang dijalankan. Itu kan itu khusus pada saat itu kan udah menjadi di infak itu ada kemaslahatan umat untuk kebutuhan daerah. Ya. Itu memang sudah kita plotkan itu. Karena kan begini, kadang-kadang ada yang di zakat itu di 8 senib itu plus di infaknya yang tidak tercover di situ. Nah, jadi di infak ini kita memberi peluang atau lebih apa namanya tuh, lebih fleksibel untuk kita kan tidak tahu apa yang terjadi. Yeah. Karena ini kan lembaga kita kan lembaga yang terkait juga dengan pemerintah daerah. Ya, walaupun disebutkan zakat adalah PAD SUS kan, PAD SUS. Yeah. Nah, tapi kita kan namanya untuk kebutuhan kemaslahatan umat. Jadi kita porsikan lah itu seperti untuk apa yang menjadi kebutuhan dari pimpinan daerah, program daerah. Nah, kebetulan pada saat itu daerah kita yang terimbas dari musibah ini, tentunya itu cepat kita reaksikan terus. Ya. Saat itu bagaimana pihak Baitul Mal berkomunikasi dengan aparat desa, Pak Fahrudin? Kita langsung ke aparat desa tidak turun kita. Karena pada saat itu yang menjadi tumpuan dari masyarakat luas itu adalah pihak katakanlah seperti OPD yang lain yang konsen di situ dia. BPPD. Nah, mereka kan harus mendata terus dia siapa-siapa masyarakatnya yang menjadi korban. Jadi kita hanya palitnya mengambil data dari OPD atau PUPR, nanti kita sandingkan yang mana yang palit. Nanti di situ kita turun ke lapangan juga, kita buat tim pada saat itu juga, turun juga ke lapangan. Bagaimana sebenarnya di lapangan itu terjadi. Nah, jangan-jangan nanti datanya yang kita terima berbeda dengan di lapangan. Jadi untuk verifikasi itu kita turun juga, kita mendampingi Pak Bupati, Pak Sekretaris juga mendampingi, kadang-kadang Pak Ketua, kadang-kadang kami juga turun mengantar bantuan ke mustahik kita yang terimbas. Apalagi saat itu memang jaringan seluler tidak ada, Pak Fahrudin ya. Oh, pada saat itu mungkin agak sulit lah dari segi akses jalan juga kita sulit juga. Nah, sehingga pada saat itu kalau saya ingat itu Pak Bupati, Pak Wakil juga itu naik apa namanya kereta trail itu. Pakai sepatu boot, siap dia. Nah, begitulah kira-kira respon dari pemerintah pimpinan kita melihat masyarakatnya yang membutuhkan bantuan. Jadi makanya kami selalu disarankan, diarahkan oleh Pak Bupati jemput bola. Dan itu akan menjadi kenangan Pak Fahrudin ya. Iya, insya Allah cuman seperti itulah yang kita bisa berbuat kan gitu untuk masyarakat kita. Itu akan terus kita ingat, dan sepanjang sejarah itu adalah bencana terbesar yang melanda Kabupaten Aceh Tengah. Iya, yang kita ingat, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi lagi. Iya, mudah-mudahan. Baik Pak Fahrudin, tahap awal di tahun 2025 itu kalau tidak salah kami 1,5 miliar Pak Fahrudin ya. Di tahap awal pencairan untuk pembersihan rumah. Itu betul Pak? 1,5 miliar. Itu datanya ada di Pak Sekretaris, tapi konkretnya saya belum lihat juga karena itu di Pak Sekretaris untuk mendata itu. Nah, tetapi pada saat itu kita nggak ada uang seperti itu di kantong kita. Nah, kita berkoordinasi dengan Pak Kepala Keuangan untuk bisa mengambil dana itu ditarik sejumlah 2 miliar. 2 miliar pada saat itu. Dan peruntukannya semuanya untuk keadaan yang seperti itu. Nah, di situ setelah dilakukan pendataan semua akan kita berikan kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Di samping itu ada nanti istilahnya selisih dari itu kita akan mempergunakan bagi program kita, karena pada saat itu kita udah
agak sulit untuk menyalurkan. Ya. Nah, jadi ada sisa dari situ kita akan memberikan pada kebutuhan-kebutuhan program-program yang lain. Ya. Ya, pada situ. Kalau seingat Bapak, total keseluruhan dari tahap 1 sampai 2 berapa habis anggaran dari Baitul Mal itu, Pak? Itu 2 miliar itu. 2 miliaran, Pak. 2 miliar ya. Berarti ada 2 tahap waktu itu. Ya, 2 tahap. Yang paling bahaya di tahap 1, Pak. Ya, itu memang krusial sekali pada saat itu. Pada saat kita tidak memegang uang, sementara masyarakat kita membutuhkan, Ya, betul. Kami mohon arahan dari Pak pimpinan kita, bagaimana supaya koordinasi ini bisa terlaksana untuk segera membantu masyarakat kita yang ada di desa pada saat itu. Karena juga bank-bank syariah tidak bisa mencairkan karena sinyal terganggu, Pak. ATM juga tidak ada. Ya, secara keuangan saya tidak tahu persis, tetapi itulah langkah yang diambil oleh kebijakan yang diambil untuk bagaimana ini cepat kita salurkan kepada masyarakat kita. Tapi kalau bisa belajar dari situ, berarti penting uang cash yang dipegang Baitul Mal, Pak. Kalau kita hanya berandalkan ke bank syariah? Pada prinsipnya begini, ini kan pengecualian kemarin itu, pengecualian itu. Bencana. Nah, kalau hal-hal yang lumrah, yang normatif seperti biasa, nah, itu kita akan mengajukan dulu, mengajukan ke keuangan untuk dicairkan sesuai dengan permohonan kita. Proseduralnya begitu. Nah, proseduralnya seperti itu. Tetapi pada saat kemarin kejadian musibah kita, itu kan istilahnya di luar kendali, di luar pengetahuan kita, dan itu kita harapkan untuk penanganan cepat. Iya. Nah, jadi ada istilahnya setelah koordinasi ada arahan bisa, nah, makanya kita lakukan itu kemarin. Iya. Kalau saya ingat Pak Fahrudin saat itu apa kriteria yang mendapatkan uang dari Baitul Mal itu? Khusus untuk ini ya? Iya, untuk bencana ya. Sudah saya sampaikan tadi. Iya. Kita tidak mendapat kriteria orangnya. Oh, lagi. begitu. Mau kaya, mau miskin, sudah terimbas rumahnya. Yang penting rumahnya terendam. Iya. Dan itu pokoknya imbas daripada musibah itu. Ya. Dan diberikan cash saat itu. Diberikan cash itu pada saat itu. Langsung diberikan. Ya. Kalau secara jumlah Pak Fahrudin kira-kira masih ingat tidak berapa jumlah? Berapa ribu mungkin begitu? Ya, ini saya kurang tahu berapa ribu orang itu yang diberikan kemarin, Pak. Artinya kalau misalnya dalam satu rumah itu 4 kakak, begitulah yang dapat begitu, Pak? Kalau yang di dalam, dia biasanya itu pengecualian itu, pengecualian. Iya. Nah, kita fokusnya ke satu rumah, satu kakak. Iya. Nah, tetapi kalau memang dia terimbas juga, kakaknya berbeda walaupun dia satu rumah, dia kan menuntut hak dia juga. Hak dia sebagai korban kan begitu. Nah, itu kan ada hak dia, kita berikan. Iya. Nah, jadi kaya miskin, tapi kalau seingat saya itu Pak, kalau misalkan dalam satu rumah itu tidak ada yang 2 keluarga di situ. Iya. Atau mungkin saya lupa tahu ingatkan saya. Iya. Yang saya tahu tidak ada. Tidak ada. Walaupun dia istilahnya anak bahasa gitu dia. Serayungan. Nah, itu kan jelas lain dia. Iya. Kakaknya lain, rumah lain, kan dapurnya lain kan berbeda. Nah, itu punya hak dari situ. Oh. Kita berikan itu berdasarkan data yang disampaikan oleh reji-reji kita. Artinya patokan kita adalah data yang disampaikan oleh kepala desa, Pak. Iya, itu aja. Mau itu 5 keluarga di dalam satu rumah itu yang dapat. Itu yang kita palitkan. Itu yang berhak menerimanya. Tapi Baitul Mal saya menilai saat itu tidak hanya memberikan bantuan uang tunai yang 500.000, Pak. Ya. Ada juga sembako kalau tidak salah saya. Sembako yang diberikan oleh Baitul Mal ke masyarakat terdampak bencana itu. Terima kasih Pak atas pertanyaan saya yang tidak ingat tadi. Iya. Alhamdulillah bukan kita meminta itu musibah. Iya. Alhamdulillah saudara-saudara kita Basnas di luar Aceh ini, kalau kita Baitul Mal di luar Basnas mengirimkan, termasuk dari Basnas Pusat, Baitul Mal Provinsi, Baitul Mal dari Sulawesi, Baitul Mal dari Lampung, itu saya ikut juga menyerahkan dengan Pak Bupati ke
yang di Linge itu, Jamat Pak ya? di Untara. Oh, Untara. Nah, kita dampingi Pak Bupati untuk menyerahkan itu. Nah, dan sembako-sembako ada. Kalau mungkin Bapak bisa melihat di IG itu ada tas hijau itu. Ya, nah, itu bantuan Basnas, sembako dari begitu, Pak. Basnas. Iya. Itu kami salurkan terus. Artinya Baitul Mal Kabupaten berkomunikasi di pihak Basnas dan Baitul Mal Provinsi. Kita tidak komunikasi. Oh, Empati daripada saudara-saudara kita yang ada di luar itu menelpon kita Ya. di komisioner. Apakah kadang-kadang seperti Lampung menelpon saya, Pak kami ada sekian ini, bagaimana? Kami siap. Untuk apa? Oh untuk ini. Dia kasih, kami salurkan. Ada yang pakaian layak pakai juga. Sampai sekarang masih ada tuh di kantor. Iya. Kita baru ambil dari Biren kemarin, dari Baitul Mal Provinsi. Itu belum kita salurkan karena belum sempat. Mungkin dalam minggu depan kita akan sampaikan itu ke Huntara-Huntara nih, yang ada di Ketol, di Linge, di apa namanya di Rusip Pak. iya. Nah, kita akan salurkan itu, sampaikan itu. Karena saat itu juga kita kesulitan sembako, Pak. Semua serba sulit. Itu memang yang Kalau dibutuhkan oleh masyarakat memang kita. bagaimana pada saat itu ya, semuanya kita merasakan itu. Walaupun kita tidak kena musibah itu, kita posisi kita, rumah kita ada di kota, tetapi kita merasakan pada saat itu minyak bahan bakar tidak ada, beras sudah langka, listrik belum normal, kita rasakan juga. Jadi kita ikut merasakan juga dari sisi itu ya. Semua yang serba sulit, Pak. Dari yang tidak terkena bencana juga menjadi terdampak begitu, Pak. Iya. Bapak tidak sempat belanja ke camp, Pak ya? Atau ke Biren saat itu? Kebetulan kita tidak sampai ke arah itu ya. Cuman kita melihat di media sosial itu kan, saudara kita. perjuangan saudara kita itu wajar kalau kadang-kadang bahan bakar minyak itu menjadi sekian harganya. Iya. Dia pikul berapa ratus meter itu naik gunung, turun. Wajar kadang-kadang. Jadi kita tidak permasalahkan seperti itu. Memang keadaan pada saat itu seperti itu. Ya, kita masalahkan yang melakukan penimbunan dulu, Pak ya. Nah, itulah versi lain lah itu. Iya, baik Pak Farudin. Waktu itu apakah Baitul Mal tidak lagi terpikir terkait data yang diberikan, apakah memang itu tidak valid atau segala macam? Terkait dana pembersihan rumah tadi, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan itu. Pada prinsipnya kita tidak melihat valid atau tidaknya. Tidak lagi. Ya, karena apa yang dilakukan oleh OPD, SKPK yang konsen terhadap itu, justru mereka juga kan tidak mungkin memberikan data yang Odong-odong itu, Pak. odong-odong, yang tidak valid. Iya. Nah, jadi itu yang kita percaya saja Iya. kerja daripada rekan-rekan kita di OPD atau SKPK yang lain yang konsen terhadap penanganan pendataan pada saat itu. Walaupun kita dengar mungkin Bang Ada selentingan pada saat gitu, itu ada yang belum tersentuh. Kan ada juga kita dengar itu. pasti. Nah, jadi kita tidak ranahnya ke situ lagi. Tetapi namun demikian kalau memang itu belum dia menerima atas haknya itu, nah kita nanti bisa kita porsikan untuk membantu dari sisi yang lain lah gitu. Betul. Tapi sampai hari ini itu sudah selesai, Pak, dilakukan? Insya Tidak ada Allah lagi? sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Terakhir selesai bulan berapa waktu itu, Pak? Bulan 2 kalau nggak salah. Bulan 2 menjelang apa namanya? Ramadan, Pak. Ramadan. Ya? Ramadan pada saat itu. Itu sudah selesai kita lakukan. Sudah selesai. Bersama pemerintah daerah. Dalam hal ini Bupati turun langsung Iya. bersama Baitul Mal. Termasuk kita juga turun. Langsung Ya. ke Huntara-Huntara menyampaikan bantuan dari rakyat masyarakat kita. Ya. Saat itu berarti kita hanya menerima data dari dalam hal ini OPD terkait, Pak. Ya. Kalau masyarakat yang langsung datang ke Baitul Mal saat itu ada, Pak? Ada yang seperti yang Bapak katakan tadi, mungkin tidak terdata dia Iya, luput mungkin ya, bukan tidak data, luput mungkin. Iya.
Karena pada saat itu saya dengar juga selentingan, pada saat dia musibah pendataan, Ya. Masyarakat kita itu tidak berada di tempat. Itu saya dengar. Ya, mungkin. Makanya Pak, ya. tidak terdata. Jadi setelah itu ya aku hati germayo kene rumahku kona. Nah, itu kita tangani juga, Pak. Mereka datang Baitul Mal. Ya. Dan itu kita langsung siapkan berkas begitu Pak. Action terus. Action terus, Pak. Karena kita kan masih ada anggaran itu. Ya, kan masih tersisa. Ya. Kita berikan terus. Syaratnya memang harus ada putu rumahnya begitu Pak. Syarat mutlak. Ya, syarat mutlak seperti itu. Jangan kita menerima abal-abal seperti itu karena itu merupakan pertanggungjawaban kita juga walaupun lah kecil itu, Pak. Kalau menurut Bapak, seandainya ada rekomendasi dari oknum yang memang dia tidak terimbas gitu. Bagaimana pandangan Bapak kalau mengenai hal ini? Kita terima. Tetap semua kita terima apa keluhan masyarakat. Iya. Tetapi kita kan tidak menerima begitu saja. Itu akan kita verifikasi ke lapangan, betul nggak? Telepon rejonya. Kan rejo yang mengeluarkan rekom itu, benar nggak? Kalau memang benar, ada haknya di situ kan. Nah, itu kita berikan. Tapi kalau tidak, ya maaf. Supaya jangan jadi polemik. Nanti kan ada tetangganya nanti yang aku pikir kona pora nanti. Jadi kan ini di sini menjadi perbincangan lagi kan. Nah, jadi ini kita cut terus, kita turun ke lapangan, verifikasi, benar tidaknya, kalau tidak benar, ya mohon maaf. Bapak juga pernah turun ke lapangan saat itu Pak? Ya, kita Bapak turun. kemana waktu itu? Kita turun ke Linge. Tapi saya ke Jamatnya nggak sampai, ke Huntara cuman. Ya. Ke Huntara, habis itu yang di, yang dari Degol ke bawah itu. Ya, daerah Ketupanang sana Pak. Ya, Ketupanang ke bawah sana itu, ke seberang, di seberang tuh jembatan putus itu pun. Nah, kita turun ke sana. Ya, itulah kita mengantar tadi, Pak. Yang bantuan Basnas tadi Pak. Ya, Basnas ada kain sarung, ada pakaian, Al-Quran apa segala macam. Nah, itu kita salurkan. Waktu itu bagaimana Bapak melihat situasi di sana? Itu mungkin baru pertama Bapak turun. Saat pertama kali Bapak turun ke lapangan, bagaimana Bapak melihat mereka? Ya. Atau memang mereka hanya mengharapkan pemerintah hadir? Itulah kuasa Allah yang tidak bisa kita prediksi kejadian ini. Iya. Ya, jadi memang kita lihat di lapangan langsung, kita sangat miris melihatnya. Nah, karena apapun hartanya sudah tidak ada lagi. Nah, sehingga kehadiran kita itu seolah-olah membawa berkah dari pada masyarakat kita itu yang membutuhkan. Iya. Nah, itu memang harus terjun kita seperti itu. Ya, kita sekali lagi saya katakan, arahan Pak Bupati itu kita pelayan. Pelayan. Bupati saja turun kok kita enggak. Betul. Nah, jadi inilah kami di sekretariat dan di komisioner itu berbagi. Ya. Kadang-kadang sempat mendampingi Bupati, nanti berapa 2 orang, ayo silakan. Dengan kepala sekretariatnya turun. Nanti di sisi yang lain Pak Wakil juga turun dia ke tempat yang lain, orangnya lain. Nah, jadi sudah dibagi-bagi itu. Bapak menggunakan sepeda motor saat itu Pak? Enggak, kita menggunakan mobil juga. Ya. Bersama OPD terkait? Ya. Berarti akses waktu Bapak turun memang masih seperti awal mula atau memang sudah ada perubahan waktu itu Pak? Sudah ada perubahan, karena pada saat itu masyarakat kita pun bagaimana kita katakan tuh ya, pada saat itu masyarakat kita kan bingung itu. Setelah musibah itu rumahnya tidak ada, hancur. Nah, dia kan mandah istilahnya, mandah ke tempat yang lebih tinggi, tempat yang lebih aman, atau ke tempat saudaranya kan begitu. Nah, itu yang kita lihat. Sementara akses jalan mungkin pada saat baru-baru kejadian itu saya tidak turun itu. Yang kita lihat di media sosial Pak Bupati, Pak Wakil itu naik trail. Nah, itu saya sedih melihat itu. Saya agak berlinang air mata saya bagaimana pimpinan kita langsung turun ke lapangan melihat itu masyarakatnya yang terimbas. Mereka tidak lagi menilai siapa yang datang. Yang jelas yang datang itu adalah bantuan begitu Pak. Iya. Setelah kita datang, kita kan sudah komunikasi dulu. Ini akan
turun Pak Bupati, turun dari Baitul Mal, turun dari OPD lain. Nah itu kan mereka sudah siap menerima itu. Iya. Siap dan gembira mereka. Sekecil apapun, Pak. Iya, sekecil apapun. Nampak kecerahan Iya. di masyarakat kita pada saat itu. Ada tidak salah satu masyarakat kita yang di sana bercerita kepada Bapak apa yang mereka butuhkan saat itu? Apa keluhan mereka yang disampaikan kepada Bapak? Atau mungkin secara langsung pada Bupati? Yang saya langsung tidak ada pernah menerima hal seperti itu. Cuman kita melihat dari media sosial apa yang diharapkan masyarakat itu tentu rumahnya yang terimbas itu bisa Segera dibersihkan dibersihkan. dan dibangun lagi oleh pemerintah kembali. Kan itu harapan dari masyarakat kita. Itu harapan dia. Nah, di samping pada saat itu kucuran sembako pun kan terus mengalir itu. Pak, ya. Jadi kita semua masyarakat yang ada khususnya di SKPK atau OPD itu turun ke lapangan semua. Membawa bantuan-bantuan, dinas sosial juga demikian. Nah, jadi tidak ada yang berpangku tangan pada saat itu. Ya. Semua turun ke lapangan. Dan kita melihat hanya satu suara tangisan di sana, Pak. Bukan kita melihat, kita pun nangis, Pak. Kita pun menangis. Iya, kita pun menangis. Ya. Karena menjadi duka kita juga, Pak. Ya, duka kita juga, kan saudara kita juga yang terimbas itu. Bapak saat itu menangis melihat apanya di sana? Apakah memang karena melihat yang menangisnya? Atau memang ada keluhan? Lihat situasi yang pertama rumahnya ada, lantas kena bencana, tertimbun. Kita berpikir di mana nih mereka tidur, mereka berlindung. Ya mungkin sementara waktu dia buat tenda-tenda dulu kan untuk langkah awalnya kan begitu. Nah, sementara kita yang di kota ini yang tidak terimbas enak-enak tidur. Nah, jadi kita terbayang ke situ. Iya. Ya. Berarti semua komisioner Baitul Mal saat bencana hidrometeorologi akhir 2025 turun ke lapangan, Pak. Bukan saja komisioner, Sekretariat juga turun. sekretariat turun juga semua. Iya. Itu bagi tugas bagi wilayah. Iya. Siapa kemana, siapa ini kita bagi terus itu. Iya. Itu tidak peduli lagi bendera apa yang kita bawa, Pak. Yang penting turun. Oh enggak. kita mengharapkan pada saat itu masyarakat kita mengharapkan semua hadir lah di situ. Iya. Yang bisa meringankan Semua beban bergerak. daripada mereka itu. Berarti saat itu pernah dilakukan pleno, Pak, waktu saat bencana untuk penetapan bantuan Baitul Mal? Ya pada saat itu ya. Pasca bencana, berapa hari bencana waktu itu, Pak? Apakah sempat pleno juga? Oktober mungkin November ya. Novembernya. November November. 25 November ya kejadiannya. Kejadian kita ya. Itu di Desember kan sudah mulai itu. Penyaluran. Belum. Pada saat itu kan masih pemerintah kan masih mendata, mengatur semua itu. Bagaimana ini penanganan? Mungkin pernah kita lihat seolah-olah Pak Bupati kita menyerah pada saat itu. Mungkin ada yang dengar iya, itu, betul. menyerah. Melihat keadaan yang sebenarnya. Keadaan daerah kita. Ya, padahal setelah dilakukan komunikasi dengan yang terkait, itu bisa kita tangani semua. Bisa ditangani oleh pemerintah. Sehingga bantuan-bantuan itu mengalir terus dari saudara-saudara kita di luar Provinsi Aceh. Ya. Kalau Bapak menanggapi menyerah itu berarti positif, Pak. Bupati kita menyerah berarti positif gitu. Dia bukan dalam arti menyerah Tidak sanggup. tidak sanggup. Itu yang saya pahami, menyerah itu bukan dia tidak sanggup. Karena pada saat itu ya wajarlah seorang pimpinan daerah itu semua arahnya ke dia. Tentunya dia kan harus berpikir, ya langkah apa yang akan saya ambil menangani masyarakat kami, masyarakat saya yang terimbas. Ya. Setelah itu kita melihat Pak Bupati pun mengadakan kunjungan ke luar daerah kan begitu untuk mencari bantuan lah
ternyata setelah itu banyak bantuan yang masuk ke kita. Iya, dari berbagai penjuru. Pleno yang dilakukan saat itu membahas apa saja, Pak? Di Novembernya? Kita hanya Desember ya? Di Desembernya kita hanya membahas mekanisme ini, anggaran harus tersedia. Nah, kita komunikasi dengan keuangan dengan arahan Pak Bupati untuk menanggulangi bencana ini. Jadi mekanisme itu kita ikuti. Bagaimana pencairannya itu kita ikuti sesuai dengan prosedurnya. Artinya pencairannya tidak terlalu rumit gitu, Pak. Diminta tidak terlalu rumit untuk bantuan. Enggak, memang sebelumnya juga memang enggak rumit kalau untuk itu. Sekarang mekanismenya kan sudah berubah. Iya. Kalau seperti dulu itu ada istilahnya mungkin seminggu 2 minggu, tapi kita sekarang mekanismenya dari komunikasi kita, dari rapat-rapat kita dengan pihak OPD terkait, pertama dengan keuangan, minta arahan daripada Pak Asisten, Pak Asisten 1, Pak Wakil dan Pak Sekda juga Pak Bupati. Nah, itu menjadi lancar, Pak. Nah, bahwa yang kita butuhkan itu adalah ketepatan dan tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya. Dan itu dirumuskan bersama, Pak. Karena Baitul Mal itu kolektif kolegial, Pak. Ya? Satu suara. Iya. Tidak boleh ada yang sendiri-sendiri. Ya, kalau kami kan 5 nih, Pak. Jadi kalau udah 3 yang udah ACC, berarti itulah keputusan. Keputusan bersama. Ya. Baik, Pak Parodi, saat itu Bapak melihat dan menilai bagaimana semangat gotong royong masyarakat Gayo secara umum menangani bencana. Kalau kita kembali ke flashback untuk hal yang seperti itu, saya rasa gotong royong pada saat itu sudah puncaknya lah. Puncaknya artinya semua masyarakat kita yang tidak terimbas lah katakanlah ya, di luar area itu. Itu masyarakat kita turun ke sana semua. Iya. Untuk melihat dan membantu masyarakat kita membersihkan jalan, kita lihat kemarin itu. Itulah salah satu kekompakan kita di dalam merespon kejadian-kejadian yang seperti itu. Artinya semangat itu seharusnya selalu tumbuh, Pak. Ya? Jangan hanya padam sementara, hidup sementara, besok padam gitu, Pak. Ya, harapan kita kan seperti itu. Artinya jika ada masyarakat kita yang tertimpa musibah, ya berarti kita juga lah kena imbasnya. Kita juga lah seolah-olah kita pun musibah juga. Kita, apa istilahnya tuh, kita kunjungi. Ya, biar hatinya, pikirannya timbul kembali. Jangan sampai down dia di situ. Nah, jadi kita memberikan semangat dengan memberikan bantuan-bantuan. Walaupun lah kadang-kadang maaf ini bukan dari kantong kita. Ini kan dari masyarakat yang ada, yang empati terhadap musibah itu. Itu yang kita sampaikan. Iya. Baik, Pak Parudin. Pasca program pembersihan rumah saat bencana, apakah setelah itu ada program lanjutan lagi bagi mereka yang pernah menerima bantuan itu? Atau memang hanya pembersihan saja? Kita khusus pada saat itu untuk pembersihan saja, Iya. Pak. Jadi kan tidak ada lanjutan daripada program-program lain. Kecuali nanti setelah ini kan belum clear lagi nih ya. Iya. Kalau huntapnya kan belum lagi nih. Nah, jadi kalau huntapnya nanti mungkin ada masyarakat kita yang membutuhkan, ya monggo. Kita lah yang melayaninya. Apa yang dikehendaki oleh masyarakat kita. Apakah dari segi mungkin mau dia buka UMKM-nya ataukah di Palawijanya, kita akan support seperti itu. Ya, itu akan diprogramkan dari Akan diprogramkan itu. Siap. Baik, Pak Parudin. Kira-kira apa harapan Bapak terhadap masyarakat Aceh Tengah ini agar dapat bangkit bersama setelah melewati bencana hidrometeorologi yang sudah berlangsung berapa bulan, Pak? Ya, harapan kita supaya masyarakat kita ini jangan terpaku di posisi yang sama seperti itu. Artinya kita sudah terkena musibah, kita harus bangkit. Bangkit bersama, itulah
salah satu peran daripada Baitul Mal untuk melihat hal seperti itu sesuai dengan porsi dan ketentuannya. Kalau yang miskin, masyarakat yang miskin, dari sisi apanya kita bisa membantu itu? Dari segi pendidikan anaknya, dari segi kebutuhan hidupnya, itu memang ada porsinya di senip. Ya, jadi kita tidak berhenti di situ saja. Jadi walaupun kita asal masyarakat kita yang sudah sesuai dengan kriteria setelah diverifikasi, kan tentu ada hak dia di situ, haknya sebagai mustahik untuk mendapatkan bantuan itu. Ya. Kalau yang paling banyak mengusulkan di Baitul Mal, masyarakat kita di senip yang mana itu? Untuk sementara ini udah kita keluar dari konteks yang musibah tadi ya. Jadi setelah kami dalami itu dari program kita itu adalah kebutuhan untuk pendamping orang sakit. Oh, itu yang banyak, Pak. Orang miskin yang sakit di rumah sakit khusus untuk pendampingnya. Karena bagi yang si sakit kan sudah ditangani oleh pemerintah melalui BPJS-nya. Nah, jadi asumsi kita untuk yang mendampingi keluarganya si sakit ini. Iya. Nah, apakah itu anaknya atau anaknya mungkin sudah berkeluarga. Nah, dia kan waktu bisa mendampingi orang tuanya atau keluarganya yang sakit kan meninggalkan pekerjaan, tidak ada penghasilan. Kita bantu dari segi kebutuhan hidup pendampingnya itu. Nah, dan ada untuk rujukan luar daerah. Itu pun banyak juga masyarakat kita yang meminta bantuan untuk rujukan ke Banda Aceh atau keluar Takengon lah, keluar Aceh Tengah. Ada yang ke Medan, ada juga yang ke Jakarta. Ya, nah, itu paling banyak. Dan itu juga kalau yang misalnya fakir miskin itu udah normatif lah ya. Normatif ya itu. Tapi kalau tahun 2026 ini itu yang paling banyak. Ya, karena setelah kita melihat faktanya itu kita lihat, kita kan verifikasi tuh ke rumah sakit. Kita melihat itu Pak Bupati juga sering kunjungan ke rumah sakit itu kan. Nah, dia melihat kadang-kadang itu kita malu juga dengan Pak Bupati ini. Udah duluan Pak Bupati mengetahuinya, bukan kita duluan. Ya seharusnya kan kita duluan lah gitu kan. Pak Bupati dengan kesibukannya kan. Gitu. Tapi itu kita jemput bola, kita minta berkasnya terus. Kita selesaikan. Tapi kalau kebakaran itu hal yang darurat Pak ya? Bantuan kebakaran Pak ya? Itu memang insidentil sifatnya. Insidentil. Untuk kebakaran itu memang udah ada itu. Itu jadi program wajib juga Pak? Program wajib itu. Nah, jadi makanya kalau kita udah ada masyarakat kita rumahnya yang terbakar itu, hari ini terbakar, besok pagi kita langsung kunjungi. Tapi kalau hari ini pagi mungkin dia kebakaran musibahnya, mungkin siang atau sore kita udah sampai ke situ. Untuk menyerahkan bantuan itu. Siap. Oke Pak Farudin, semoga masyarakat terus mengenang apa yang telah dilakukan oleh Baitul Mal sebelum bencana, dan juga masyarakat berharap ada program inovasi pasca bencana begitu Pak ya, untuk korban-korban yang terdampak bencana hidrometeorologi. Mungkin terakhir Pak Farudin, bagaimana Bapak memastikan dan menyampaikan kepada masyarakat, menghimbau bahwa para mujaki kita untuk terus menunaikan zakat, infak sedekahnya ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Pak? Terima kasih. Zakat adalah rukun Islam. Rukun Islam ini sebenarnya kalau tidak pun kita sampaikan, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Tetapi mungkin dari kelengahan dan keterbatasan daripada mujaki kita mungkin ini terlambat atau mungkin lupa, ya kita bisa saling mengingatkan. Makanya kadang-kadang Pak Bupati juga menyarankan kepada katib-katib itu menyampaikan itu di khutbah Jumatnya, sampaikan materinya itu. Kita sering mendengar di Masjid Agung Rohama itu materinya zakat. Nah, itu berarti sudah kolaborasi itu, artinya untuk menghimbau. Nah, di samping itu kewajiban, mungkin selaku manusia mungkin kita bisa lupa, cuman kita bisa mengingatkan. Nah, tetapi itu adalah hal yang wajib bagi kita. Dan kami pun di Baitul Mal wajib menyampaikan. Nah, ini kan amanah.
amanah yang dititipkan ke kami yang harus kami sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi harapan kita, terutama kami di Baitul Mal, seluruh dan jajarannya, mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan podcast kami ini agar memberikan masukan-masukan yang positif demi pembenahan dan kebaikan dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah ke depannya. Siap. Terima kasih Pak Parudin sudah hadir bersama kami bersama podcast Haria. Beberapa menit kita telah berdiskusi terkait dengan flashback bencana hidrometeorologi dan Baitul Mal memulihkan harapan dari masyarakat. Bencana memang meninggalkan luka, tapi kepedulian menghadirkan harapan. Baitul Mal hadir memberikan harapan itu saat bencana. Kita akan terus mengenang bagaimana kepedulian Baitul Mal. 26 November 2025. Kadang-kadang cerah kami selepas kita wahai deras kin penanuti, kadang-kadang cerah si terlanjur kita tanuh gemur obon kin penyebui. Berizin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada, mana ada.